Lukas pasal 16. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ayat 1, dan lagi ia berkata kepada murid-muridnya, Adalah seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, dan ia diadukan kepadanya karena ia telah memboroskan harta tuannya. Maka ia memanggilnya dan berkata kepadanya, Bagaimanakah ini? Aku mendengar ini dari halmu. Berilah pertanggungjawabanmu sebagai bendahara, karena engkau tidak boleh lagi menjadi bendahara. Maka bendahara itu berkata di dalam hatinya, Apakah yang harus saya perbuat, karena tuanku memecat saya sebagai bendahara? Saya tidak dapat mencangkul, saya malu untuk mengemis. Saya tahu apa yang akan saya perbuat, supaya kalau saya dipecat sebagai bendahara, mereka mau menerima saya di dalam rumahnya. Maka ia memanggil setiap orang yang berhutang kepada tuannya, dan berkata kepada yang pertama, Berapa banyak engkau berhutang kepada tuanku? Lalu ia berkata, 100 bat minyak. Maka ia berkata kepadanya, Ambil surat hutangmu dan cepatlah duduk, dan tulislah 50. Kemudian ia berkata kepada yang lain, Dan berapakah hutangmu? Dan ia berkata, 100 pikul gandum. Maka ia berkata kepadanya, Ambil surat hutangmu dan tulis 80. Dan tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, sebab ia telah bertindak dengan cerdik, karena putra-putra dunia ini di dalam generasinya lebih cerdik daripada putra-putra terang. Dan aku berkata kepadamu, buatlah sahabat-sahabat dengan memakai mammon yang tidak benar, supaya kalau engkau gagal, mereka mau menerimamu ke dalam tempat tinggal yang kekal. Ia yang setia dalam perkara yang kecil juga setia dalam yang besar, dan ia yang tidak jujur dalam perkara yang kecil juga tidak jujur dalam perkara yang besar. Sebab itu jika engkau tidak setia dalam hal mammon yang tidak benar, siapa yang mau mempercayakan kepadamu harta yang benar? Dan jika engkau tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan memberikan padamu harta milikmu sendiri? Tidak ada seorang hamba yang dapat melayani dua tuan, karena tak dapat tiada ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan menghinakan yang lain. Engkau tidak dapat melayani Allah dan Mammon. Teguran untuk orang Farisi yang cinta uang. Ayat 14, maka orang-orang Farisi yang mencintai uang, mereka juga mendengar segala perkataan itu, lalu mencemoohkannya. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu membenarkan dirimu sendiri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, karena apa yang dipandang tinggi di antara manusia itu kebencian di pemandangan Allah. Hukum Taurat dan kitab nabi-nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memaksakan untuk masuk ke dalamnya. Tetapi lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Barang siapa yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain, itu berbuat zina, dan setiap orang yang menikahi perempuan yang diceraikan suaminya, itu berbuat zina. Tentang orang kaya dan Lazarus. Ayat 19. Adalah seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dan lenan halus, bersukaria dengan kemewahan setiap hari. Dan adalah seorang miskin bernama Lazarus, yang terbaring di pintu gerbangnya, penuh dengan borok. Yang ingin dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, tetapi anjing-anjing datang dan menjilat borok-boroknya. Maka terjadilah bahwa orang miskin itu mati dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke dalam pangkuan Abraham. Orang kaya itu pun mati juga lalu dikuburkan. Dan sementara menderita sengsara di dalam neraka ia mengangkat matanya, dan nampak Abraham dari jauh dan Lazarus ada dalam pangkuannya. Lalu ia berteriak dan berkata, Bapa Abraham, kasihanilah saya dan suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan mendinginkan lidahku, karena saya menderita sengsara di dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Nak, ingatlah bahwa semasa hidupmu engkau telah menerima hal-halmu yang baik, sedangkan Lazarus hal-hal yang jahat, tetapi sekarang ia dihiburkan dan engkau disengsarakan. Dan selain dari semua ini, di antara kamu dan kami terbentang sebuah jurang besar,
supaya mereka yang ingin menyeberang dari sini kepadamu tidak dapat, begitu pula mereka tidak dapat menyeberang dari sana kepada kami. Lalu ia berkata, sebab itu saya mohon kepadamu, Bapa, supaya engkau berkenan mengirimnya ke rumah Bapakku. Karena saya mempunyai 5 saudara laki-laki, hendaklah ia bersaksi kepada mereka, supaya jangan mereka pun masuk ke dalam tempat sengsara ini. Abraham berkata kepadanya, mereka mempunyai buku Musa dan nabi-nabi, biarlah mereka mendengarkannya. Dan ia berkata, bukan begitu Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan bertobat. Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mau mendengarkan Musa dan nabi-nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan, sekalipun ada seorang bangkit dari antara orang mati.